Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, terima kasih sebelumnya Ibu ucapkan kepada anak-anak sekalian yang telah berkenan hadir pada kegiatan kita pagi hari ini. Sebelum memulai kegiatan kita, alangkah baiknya jika kita awali dengan berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya sudah pada tahu belum tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Oke, jadi tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mengenai cyberbullying. Nah, kegiatan bimbingan klasikal ini bertujuan agar anak-anak sekalian dapat paham mengenai apa itu cyberbullying, dapat menghindari perilaku cyberbullying, dan tips-tips agar anak-anak sekalian dapat bijaksana dalam menggunakan sosial media. Nah, jadi dalam kegiatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang cyberbullying. Lalu nanti akan ada sesi tanya jawab terkait materi. Jadi Ibu harapkan kepada anak-anak sekalian dapat menyimak apa yang Ibu sampaikan. Terkait waktu pelaksanaan, kegiatan kita pada pagi hari ini dilaksanakan selama 45 menit ke depan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah setuju dan siap mengikuti kegiatan bimbingan klasikal bersama Ibu pada pagi hari ini? Baiklah, jika semuanya setuju, maka Ibu akan menampilkan materi terkait pembahasan kita. Nah, jadi tema yang akan kita bahas terkait cyberbullying adalah apa sih cyberbullying? Jadi anak-anak sekalian dapat memahami apa itu cyberbullying. Selain itu, bagaimana cyberbullying ini bisa terjadi? Nah, tentunya ada penyebab. Jika ada penyebab, pastilah ada akibat yang dirasakan dari korban cyberbullying. Lalu, Ibu akan memberikan tips atau cara bagaimana agar kita bisa menghindari perilaku cyberbullying atau menghindari jadi korban cyberbullying. Oke, simak ya. Baiklah, apakah PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan ini terlihat jelas? Ya, terima kasih apabila sudah terlihat jelas. Jadi seperti yang anak-anak lihat sekalian, bahwa cyberbullying yaitu perundungan yang bisa terjadi di dunia maya. Bisa terjadi di platform chat, atau sosial media, platform game, atau yang terjadi di ponsel kita. Jadi cyberbullying ini merupakan perilaku yang ditujukan untuk menakut-nakuti atau membuat seseorang merasa malu terkait apa yang kita posting atau apa yang kita tuliskan di kolom komentar. Misalkan berisi kalimat ujaran kebencian atau kata-kata kasar yang dapat membuat korban merasa malu atau merasa dirugikan. Nah, jadi ini ada beberapa jenis-jenis cyberbullying yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Nah, yang pertama ada flaming. Jadi flaming ini merupakan pesan teks yang berisi kata-kata yang sifatnya membuat amarah, membuat orang lain merasa amarah. Terus secara umum tindakan flaming ini berupa provokasi atau penghinaan, mengejek hingga menyampaikan kalimat ujaran kebencian. Lalu yang kedua ada bersifat gangguan. Nah, jadi jenis dari tindakan cyberbullying yang kedua adalah gangguan, di mana ada pihak tertentu yang merasa terganggu terkait apa yang kita lakukan di sosial media. Misalkan terganggu di sini adalah menyinggung dirinya secara langsung ya. Misalkan melalui SMS, email, atau jejaring sosial misalkan seperti direct message seperti itu. Lalu ada pencemaran nama baik. Jadi biasanya sering terjadi di media sosial, khususnya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, hal ini juga merupakan salah satu tindakan dari cyberbullying. Selain itu juga ada cyberstalking. Nah,
yaitu tindakan memata-matai. Ayo, ada yang sering di sini jadi stalker mantan misalnya. Oke, jadi memata-matai di sini sifatnya terus-menerus dan membuat orang lain merasa ketakutan dan cemas akan tindakan yang kita lakukan. Jadi ada beberapa perilaku cyberbullying, misalnya seperti ini, memberikan kalimat yang mengancam atau menjengkelkan dalam jejaring sosial, lalu membuat akun palsu yang mengatasnamakan orang lain lalu menyebarkan hal-hal yang sifatnya tidak patut untuk diposting. Lalu ada juga menghasut orang lain untuk mengucilkan. Jadi ada si A yang menjadi bahan bullying, jadi dihasutlah orang lain agar si A ini terbully, misalkan seperti itu. Lalu memberikan suara atau menentang dalam jejak pendapat yang sifatnya melecehkan. Jadi ada beberapa ciri-ciri dari cyberbullying. Yang pertama, tidak ada kontak fisik. Jadi antara pelaku dan korban tidak saling bersentuhan atau bersinggungan secara fisik. Adapun alat-alat yang digunakan ketika cyberbullying terjadi adalah seperti misalnya handphone, laptop, atau komputer, dan lain sebagainya yang menunjang kegiatan terjadinya cyberbullying. Lalu memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informatika secara global. Jadi sifatnya ini digital. Jadi nanti dari perilaku cyberbullying ini akan meninggalkan jejak digital sehingga memperkuat asumsi ia membullying korban. Nah, sekarang bagaimana cara agar kita bisa membedakan yang mana yang cyberbullying dan mana yang hanya sekedar lelucon. Jadi banyak orang yang sering bercanda di internet atau di media sosial. Kadang-kadang sulit untuk mengetahui apakah mereka menertawakan kita hanya sekedar candaan atau justru membuli atau menyudutkan kita. Nah, jadi sering terjadi ketika mereka menertawakan, mereka akan mengungkapkan, jangan serius dong, ini cuma candaan, atau ini cuma candaan doang, nggak usah dianggapin ya. Nah, misalkan seperti itu. Jika kamu atau anak-anak sekalian merasa tersinggung atau tersakiti terkait lelucon yang mereka sampaikan, mereka hanya menertawakan kita, bukan tertawa bersama kita, maka itu sudah tergolong dari cyberbullying. Entah itu kita yang menjadi pelaku dari cyberbullying atau kita yang menjadi korban dari cyberbullying. Nah, hal ini penting untuk kita hindari antara menjadi korban ataupun menjadi pelaku. Sama-sama tidak ada yang mengenakan dari posisi tersebut. Cyberbullying tentunya berdampak buruk dan sangat merugikan pihak korban. Jadi ada beberapa dampak mengenai cyberbullying. Nah, yang pertama, korban akan menarik diri dari lingkungan sosial. Jadi kondisi psikis yang cenderung shock atau terganggu terkait bullying yang ia terima di media sosial misalnya. Jadi ia memilih untuk menarik diri daripada ia ikut berbaur yang ujung-ujungnya nanti ia merasa dikucilkan. Lalu yang kedua, perasaan dikucilkan di lingkungan. Ketika ia merasa dibullying, otomatis ia merasa, oh, aku dikucilkan. Hal ini yang menyebabkan individu itu tidak mau berbaur dengan masyarakat banyak di dunia nyata. Selain itu, cyberbullying juga tentunya sangat berdampak buruk bagi kondisi mental korban yang menjadi korban cyberbullying. Nah, biasanya apabila bullying ini dilakukan secara terus-menerus melalui jejaring sosial, orang yang dikenal maupun yang tidak akan mengetahui apa yang menjadi topik pembahasan, menjadi kenapa kita atau korban menjadi korban bullying. Jadi bisa saja ia menjadi stres karena kepikiran yang berujung depresi. Sehingga hal ini tentunya
sangat merugikan korban dari cyberbullying. Dampak yang paling berbahaya bagi korban cyberbullying adalah depresi dan keinginan untuk bunuh diri. Tidak sedikit orang yang menjadi korban cyberbullying memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup dengan misalkan hujatan atau caci maki dari orang banyak terkait dirinya, sehingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidup. Nah, hal ini yang patut kita cegah agar kejadian cyberbullying ini tidak terjadi, baik kita sebagai pelaku maupun kita yang menjadi korban dari cyberbullying. Cyberbullying ini memang kerap dianggap sepele, padahal sangat berakibat fatal. Tentunya korban yang merasa dirugikan atau kesehatan mentalnya yang nantinya terganggu, di mana kondisi psikisnya akan mengalami goncangan karena ia secara terus-menerus mengalami cyberbullying. Jadi kita sebagai manusia cerdas harus pandai-pandai memilah dan memilih media sosial. Maksudnya di mana kita harus bijaksana dalam menggunakan media sosial. Oke, pembahasan selanjutnya. Bagaimana Bu cara agar kita bisa bijaksana dalam media sosial? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara agar supaya bisa bijaksana dalam menggunakan media sosial. Nah, yang pertama yaitu ada memanajemen waktu. Jadi penting untuk kita mengatur waktu dalam penggunaan media sosial. Misalkan dalam sehari cuma 3 jam atau 4 jam nih penggunaan media sosialnya. Jadi pagi misalkan 1 jam, siang 1 jam, sore 1 jam, malam 1 jam. Nah, hal ini bisa meminimalisir terjadinya cyberbullying karena kita jarang kan main media sosial gitu. Seandainya kita tetap bermain media sosial, alangkah baiknya jika kita hanya mengakses konten-konten yang sifatnya positif. Jadi menghindari hal-hal yang negatif, apalagi yang sedang trending, misalkan anak-anak sekalian ikut dalam menyuarakan suaranya terkait politik. Ini misalkan seperti ini, lalu muncullah nih ujaran-ujaran kebencian yang akhirnya merugikan pihak lain dan tentunya sangat merugikan diri kita sendiri apabila pihak yang dirugikan dari pihak lain itu melaporkan apa tindakan kita terhadap dirinya. Oke, jadi penting untuk mengakses hal-hal yang positif. Misalnya seperti apa Bu? Misalkan mengakses tentang pelajaran atau motivasi, atau kita jadikan media sosial ini sebagai hiburan yang benar-benar hiburan, bukan menjadikan kehidupan orang lain sebagai hiburan atau candaan kita. Jadi misalkan gimana dong Bu? Misalkan lewat beranda ya, namanya juga kita bijak bagaimana kita menyikapi misalkan ada konten atau hal-hal negatif yang lewat beranda atau lewat di explore kita misalkan di Instagram. Jadi bagaimana cara kita agar bisa mengatur diri kita sendiri sebagaimana mungkin supaya bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, sekarang mungkin anak-anak akan bertanya nih, bagaimana Bu supaya kita tidak menjadi pelaku dari cyberbullying? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Jadi jangan suka memberikan komentar-komentar jahat atau komentar-komentar yang negatif. Jika seandainya komentar itu berbalik menyerang kita, apakah kita akan senang? Jadi berpikirlah sebelum kita melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Lalu yang kedua adalah saring dulu sebelum sharing. Jadi misalkan kita dapat informasi nih, alangkah baiknya jika kita mencari kebenaran dahulu dari informasi tersebut. Jadi kita tidak hanya asal sharing. Jadi itu juga nantinya menghentikan hoax-hoax yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya cyberbullying. Lalu yang ketiga adalah hanya mengirimkan pesan-pesan yang sifatnya positif. Jadi sebagai netizen, kita harus pandai nih mengirimkan atau memberikan komentar-komentar atau memberikan postingan yang sifatnya positif. Jangan memberikan yang membuat kontroversi ataupun menyinggung perasaan orang lain. Jadi gunakan jempol kita sebaik mungkin dalam menggunakan media sosial.
Oke, sampai sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah, pertanyaan dari anak-anak sekalian sudah terjawab semuanya. Semoga apa yang sudah kita pelajari terkait materi hari ini bisa diterapkan di kehidupan nyata. Nah, Ibu juga yakin anak-anak sekalian sudah cerdas dan bijaksana dalam menggunakan media sosialnya. Apabila masih belum, misalkan, tidak terlambat untuk kita memperbaiki diri dari sekarang. Baiklah, waktunya sudah hampir habis. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang mungkin kurang mengenakan atau menyinggung perasaan anak-anak sekalian. Ibu harap kegiatan kita hari ini dapat berlangsung kembali di mungkin kegiatan selanjutnya. Oh ya, jangan lupa untuk mengisi Google formulir yang nanti akan Ibu kirimkan linknya terkait kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.